Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 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 Wa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu sekalian jamaah salat Isya dan tarawih rahimakumullah. Mengawali perjumpaan kita malam hari ini, marilah kita sama-sama senantiasa selalu untuk bersyukur atas segala limpahan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang abdan syakura, manusia yang pandai bersyukur. Syukur dalam artian bil lafzun, yaitu dengan lafaz alhamdulillah, wabil amal, dan dengan perbuatan. Diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan, digunakan untuk benar-benar lillahi ta'ala, dengan mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala untuk beramal, ya. Karena bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita bersyukur Ramadan kali ini kita bisa salat tarawih berjamaah, salat berjamaah, salat 5 waktu, ya. Terus tidak ada pembatasan lagi, ya. Coba kita berkaca dengan beberapa tahun yang lalu, ya dah. Cak mano kita berpuasa beberapa tahun yang lalu, ya dah. Sulit, ya dah. Banyak halangan, ya. Banyak pembatasan. Maka saat ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita kesempatan. Kita lihat beberapa tahun yang lalu mungkin bersama-sama dengan kita, tetapi tahun ini tidak lagi, ya enggak? Artinya ketika kita masuk ke dalam bulan suci Ramadan ini, artinya kita ini adalah menjadi tamu Allah yang agung, manusia pilihan. Pilihan dalam artian yaitu untuk beramal soleh, bukan hanya sekedar kita ini rutinitas tahunan. Sudah jelas di dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun, agar kamu bisa menjadi orang yang bertakwa. Proses takwa tentulah tidak mudah. Memang bapak-bapak, ya, ketika melaksanakan sholat Jumat gampang orang mengucapkannya, ya. Marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Titik. Ya kan? Tapi tidak ada proses di sana. Tidak dijelaskan. Dan di sini kita di dalam puasa ini diajarkan berproses untuk menjadi orang takwa. Salah satunya apa? Kejujuran. Siddiqun. Kenapa sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu diberi gelar oleh Rasulullah As-Siddiq? Karena dia adalah orang yang jujur, dia yang orang yang yakin ketika Rasulullah di Isra Mi'rajkan. Orang yang pertama sekali yakin atas kejadian itu.
Apabila itu keluar dari mulut Rasulullah, wallahi saya percaya akan hal itu. Itulah kelugasan Abu Bakar As-Siddiq. Bukan menjilat. Ya, dekat dengan Rasul itu bukan menjilat, tetapi karena ketakwaan. Jujur, ya, jujur benar-benar berpuasa, jujur kepada manusia, jujur kepada Allah. Ya, tadi saya membaca di media sosial bahwasanya rumah makan tidak jadi masalah, buka silahkan, oke, ya dah. Tetapi dibuat tabir, ya dah. Ini wadah nih, jalan menuju apa? Menyelamatkan kelaparan, ya dah. Jadi ketika bekerja makan, ya dah, pas istirahat balik ke rumah puasa lagi, ya dah, ngaku sama bini. Ini dah jujur sama manusia. Pas mau berbuka pula dia berdoa pula, ya dah. Karena yang sering dipakai oleh masyarakat itu adalah Allahumma laka sumtu, dia ikut pula bahkan ngimami anak-anak payu katanya sama anak, Allahumma laka sumtu wa bika amantu, ya dah. Berdoa pula dia, seolah-olah dia seperti orang benar-benar berpuasa. Tapi ketahuilah bahwasanya selain dia berbohong kepada keluarganya, kepada dirinya sendiri, dan juga terlebih kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah ngolah ke. Ya. Itu yang pertama. Ya. Jujur. Yang kedua, dalam proses takwa itu adalah sabar. Maka di dalam Al-Quran, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang sabar. Kenapa orang sabar itu bersama dengan Allah? Karena dengan memegang teguh kesabaran itu tidak mudah. Coba lihat, kita melihat masa lalu, bagaimana sejarah yang berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah pertama sekali, masa-masa pertama, ia sholat, lalu ada Abu Jahal. Abu Jahal mendekati anak-anak kecil. Kamu gak ada duit katanya, nak beli permen, kira-kira mah itu dah. Kamu gak ada duit nak beli permen. Oh, apa katanya? Ambil itu kotoran onta, lempar itu kepada Muhammad katanya. Anak kecil tadi dikasih uang, diambilnya kotoran, lemparnya. Apakah Rasulullah marah? Tidak. Terus yang lebih pahit lagi, ketika Rasulullah berdakwah kota Mekah, di perbatasan antara Mekah sama Madinah, Rasulullah dilempari dengan batu sampai giginya patah. Apakah Rasulullah marah? Apakah Rasul marah? Tidak. Dengan survei membuktikan, ketika Jibril datang kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, apakah perlu Uhud itu aku timpakan sama mereka? Apa jawabmu Nabi Muhammad? No, katanya. Tidak usah. Karena mereka melakukan itu kepada diriku karena mereka tidak tahu akan hakikat diriku, kedatanganku, kehadiranku untuk mereka. Bayangkan, coba kalau bapak lempar kulit pisang, kurasa bukan dilempar kulit pisang lagi, lempar pakai tangan, katanya dikatoi pula ada apa bayar di kebun binatang ku sebut gak lo? Ibu-ibu juga baru nak nyuci baju datang anaknya, tumpah kan banyu itu. Banyak yang disebut,
Tetapi ketika berpuasa ini Bapak Ibu, kita harus sabar. Ingat, inni shaim. Saya dalam keadaan berpuasa. Inni akhafullah. Saya takut kepada Allah. Para sahabat sudah biasa. Bahkan bukan para sahabat saja saat ini. Orang-orang Arab Bapak Ibu, ya. Orang-orang Arab itu, karena saya dulu di Yaman Bapak Ibu ya. Tradisi Yaman itu memang tradisi kental Arab ya, tidak modern kayak Mesir ya, tidak seperti Yordan ya, Mekah yang sudah modern. Mereka itu kalau lagi puasa Bapak Ibu ya, dijahilin apa aja dalam ocehan mereka. Ada dua ocehan mereka. Inni shaim, sesungguhnya aku dalam keadaan berpuasa. Ucapan yang kedua apa? Shallu ala nabi katanya. Orang yang jahilin tadi spontan jawab, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selesai. Kalau kita tidak Bapak Ibu, semakin puasa semakin lama kaget semakin tua puasanya. Tua dalam artian lah seminggu 2 minggu berpuasa, semakin lama di lampu merah itu semakin berdentan-dentin. Dikatoi kalau tak wongnya dalam mobil itu di jalan itu, bahkan polisi yang ngatur pun dikatoi. Saking tidak sabarnya tadi. Nah, ini kita belajar Bapak Ibu, ya. Belajar untuk berlaku sabar. Yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Masih ingat yang pertama? Yang kedua, sabar. Dua macam ini kalau kita pegang dan kita didik, ya, ini bagian dari takwa Bapak Ibu. Yang terakhir, setelah kita berbuat jujur, kita sabar. Tentunya yang tidak kalah penting adalah beramal saleh. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kama kutiba. Jadi berpuasa ini bukan saat ini saja, tetapi sebelum kita pun berpuasa, orang-orang sebelum kita ini, sebelum umatnya Nabi Muhammad ada puasa Nabi Daud gitu ya. Banyak. Kama kutiba, sebagaimana kuwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Orang Israel itu Bapak Ibu, dulu pada zaman Isa ya, itu dilarang pada hari Sabtu memakan makanan hewan laut. Untuk melatih orang Israel itu. Tapi karena licik mereka dan pembangkang sombongnya mereka, tidak mau. Nah, jadi Bapak Ibu, orang yang di luar situ yang tidak berpuasa, bahkan dia tidak ada rasa malu sambil merokok, minum di jalan raya, minum makan itu sama halnya seperti orang Israeliat. Kenapa? Mereka tidak ingin menjalankan perintah Allah. Ustadz, katanya pada bulan Ramadan itu setan itu dibelenggu. Benar. Terus ngapa masih ada maling Ustadz? Yang maling itu adalah manusia, adalah nafsunya. Dan yang paling berat musuh ini adalah diri kita sendiri. Jadi ketika selesai perang Badar, berteriak para sahabat, senang, alhamdulillah selesai katanya. Apa kata Rasul? Ada yang lebih besar katanya. Apa? Perang melawan hawa nafsu. Bapak Ibu jadi melawan hawa nafsu itu sangat penting bagi kita untuk mengarahkan, mengontrol diri kita untuk lebih baik. Mudah-mudahan dengan taujih, dengan 3 macam ini bisa membuat
kita lebih baik lagi introspeksi kita. Bapak Ibu sekalian, saya berpesan, jagalah puasanya pada tahun ini, benar-benarlah berpuasa. Yang muda juga, jangan yang muda merasa masih besok tahun depan masih ada, belum tentu. Jangan merasa percaya diri. Boleh jadi kamu yang muda duluan dibanding yang tua. Jadi boleh jadi ini puasa terakhir kita. Maka kalau kita sudah tahu kalau ini puasa terakhir kita, maka perbaikilah sebaik-baiknya, lebih baik dari tahun-tahun yang lalu. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.